NIM 20240303. Memasuki slide 2, pemateri pertama yaitu Buniken. Monggo Buniken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ini saya akan memulai untuk presentasi. Suaranya agak kedengaran. Ya. Kurang kencang ya? Ya. Sudah terdengar? Oh, oke. Sudah, Bu. Oke, baik. Eh, saya akan memulai presentasi dari kelompok kami mengenai teori Auguste Comte. Ya. Nah, diawali dengan memahami kerangka teori dasar teori keilmuan. Eh, Presentasi ini akan membahas perkembangan teori keilmuan dimulai dengan Auguste Comte, kemudian positivisme logis, dan diakhiri dengan pemikiran Thomas Kuhn. Selanjutnya, Bu Lisa. Next, Bu Lisa. Auguste Comte, sang pelopor positivisme. Latar belakang dari Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang lahir pada tahun 1798 yang dikenal sebagai pelopor positivisme sebagai aliran filsafat yang menekankan pada observasi dan data empiris. Comte percaya bahwa pengetahuan harus didasarkan pada fakta-fakta yang teramati, bukan hanya spekulasi metafisik, dan ia mengemukakan metode ilmiah yang sistematis. Next, Bu Lisa. Mohon maaf nggih, sebentar. Mohon maaf. Aduh, Allah. Prinsip-prinsip positivisme itu terbagi menjadi tiga, empiris, kemudian objektivitas, dan determinasi. Empiris merupakan ilmu pengetahuan harus didasarkan pada observasi dan pengalaman empiris. Pengalaman empiris menjadi dasar untuk membangun teori ilmiah. Kemudian objektivitas. Pengamatan pada penelitian harus dilakukan secara objektif, bebas dari prasangka dan bias. Kesimpulan yang ditarik harus berdasarkan pada data, bukan hanya opini. Kemudian determinisme. Peristiwa terjadi karena hubungan sebab akibat yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Fenomena alam dan sosial dapat diprediksi dan dikendalikan. Next, Bu Nisa. Akan tetapi eh, teori positivisme tidak sepenuhnya didukung ya, karena seiring dengan berjalannya waktu eh, ada perubahan di mana banyak beberapa kritikus yang mengkritik mengenai teori positivisme. Nah, di antara kritik-kritik tersebut, di antaranya adalah kurangnya pemahaman dari segi aspek sosial, di mana positivisme cenderung mengabaikan aspek sosial dan konstekstual dalam memahami fenomena, berfokus hanya pada aspek objektif saja. Kemudian, selain dari aspek sosial, juga ada keterbatasan dalam memahami nilai. Positivisme memiliki kesulitan dalam memahami nilai-nilai moral dan etika yang melekat dalam masyarakat. Next. Seiring berjalannya waktu, teori positivisme mengalami evaluasi yang menjadi positivisme logis. Ditandai dengan satu, perkembangan. Positivisme logis merupakan aliran filsafat ilmu yang berkembang pada awal abad ke-20, dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte. Kemudian yang kedua, fokus baru. Positivisme logis menekankan pada logika dan bahasa, berupaya mengklarifikasi konsep ilmiah dan membangun sistem pengetahuan yang koheren. Dan yang ketiga adalah verifikasi. Mereka mengusung prinsip verifikasi di mana pernyataan ilmiah harus dapat diverifikasi secara empiris atau melalui logika.
Next. Filsafat ilmu pengetahuan. Nah, didasarkan dari bahasa ilmiah, positivismologis memberikan perhatian khusus pada bahasa ilmiah, berusaha mengklarifikasi dan membuat makna konsep ilmiah lebih tepat. Kemudian logika dan induksi. Ilmu pengetahuan dibangun dengan menggunakan logika dan penalaran induktif, di mana generalisasi dibuat berdasarkan observasi empiris. Observasi dan verifikasi. Ilmu pengetahuan harus didasarkan pada observasi empiris dan pernyataan ilmiah harus dapat diverifikasi melalui eksperimen atau pengamatan. Next, please. Tetapi untuk teori positivismologis sendiri pun tidak sepenuhnya setuju ya. Ada beberapa kritik, di antaranya ada di sini ada 3 kritik ya. Yang pertama, karena dirasa memiliki keterbatasan dalam memahami dinamika ilmu. Positivismologis dianggap terlalu kaku dalam memahami dinamika ilmu, dalam memahami dinamika ilmu pengetahuan yang seringkali melibatkan faktor-faktor sosial dan historis. Kemudian kritik kedua, masalah verifikasi. Prinsip verifikasi dianggap terlalu ketat karena banyak pernyataan ilmiah yang tidak dapat diverifikasi secara empiris, seperti pernyataan tentang teori fisika. Kemudian yang ketiga, kritik mengenai pengaruh paradigma. Para ilmuwan bekerja dalam kerangka paradigma tertentu yang mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan data dan membangun teori. Next. Next, Bu Lisa. Nah, ini adalah paradigma Thomas Kuhn. Di sini ada seperti diagram ya. Ini paradigma baru setelah melalui sekian lama proses dari positivisme, kemudian positivismologis, dan muncul paradigma Thomas Kuhn. Dari diagram yang paling bawah adalah paradigma baru. Paradigma baru muncul ketika paradigma lama tidak lagi dapat menjelaskan fenomena ilmiah yang baru ditemukan. Kemudian pergeseran paradigma. Ilmu pengetahuan tidak hanya berkembang secara linear, tetapi juga melalui pergeseran paradigma. Dan yang paling atas ya, revolusi ilmiah. Kuhn mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui revolusi ilmiah. Next, Bu Lisa. Halo? Oke, nah di sini saya mendekat ya. Thomas Kuhn adalah seorang filsuf dan sejarawan sains Amerika yang terkenal karena bukunya The Structure of Scientific Revolution di tahun 1962. Karyanya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap filsafat pendidikan, khususnya dalam bidang epistemologi, metodologi, dan hakikat pengetahuan ilmiah. Berikut ini adalah beberapa aspek utama teori Kuhn dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama, pergeseran paradigma. Kuhn memperkenalkan konsep pergeseran paradigma yang merujuk pada perubahan mendasar dalam paradigma atau pandangan dunia ilmiah yang dominan. Gagasan ini relevan dengan pendidikan karena menyoroti perlunya siswa untuk menyadari perkembangan historis pengetahuan ilmiah dan pergeseran yang telah terjadi dalam waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, sains normal. Kuhn berpendapat bahwa sebagian besar aktivis ilmiah adalah sains normal yang dicirikan oleh pemecahan teka-teki dalam paradigma yang mapan. Konsep ini penting dalam pendidikan karena menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan pemahaman yang ada untuk membuat kemajuan. Kemudian yang ketiga adalah sains revolusioner. Kuhn juga membahas sains revolusioner yang melibatkan perubahan mendasar dalam paradigma yang dominan. Konsep ini relevan dengan pendidikan karena menyorot perlunya siswa untuk siap dan mampu beradaptasi dengan ide dan perspektif baru. Yang keempat, ketidaksebandingan. Teori Kuhn juga memperkenalkan konsep ketidaksebandingan yang menunjukkan bahwa paradigma ilmiah yang berbeda mungkin tidak kompatibel dan mungkin tidak ada bahasa atau kerangka kerja yang netral untuk membandingkannya.
Ide ini penting dalam pendidikan karena menyoroti perlunya siswa untuk menyadari keterbatasan dan bias yang melekat dalam perspektif ilmiah yang berbeda. Dan yang kelima adalah komunitas ilmiah. Kuhn menekankan pentingnya komunitas ilmiah dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Next, Bu Lisa. Konsep ini relevan dengan pendidikan karena Maaf, Bu, menyoroti. Ya, ini halo. dilanjut oleh pemateri yang kedua. Oh, baik. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, saya akan melanjutkan, yaitu konsep ini relevan dengan pendidikan karena menyoroti perlunya siswa untuk menjadi bagian dari komunitas pembelajar yang memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama untuk memajukan pengetahuan. Implikasi untuk pendidikan yang pertama yaitu penekanan pada konteks historis. Teori Kuhn menekankan pentingnya memahami perkembangan historis pengetahuan ilmiah. Hal ini seharusnya mengarah pada penekanan pada pengajaran sejarah sains di lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu pada fokus pada pemikiran paradigmatik. Teori Kuhn menyoroti pentingnya berpikir dalam paradigma atau kerangka kerja. Hal ini harus mengarah pada penekanan pada pengajaran siswa tentang cara berpikir kritis dan kreatif dalam kerangka kerja yang mapan. Yang ketiga yaitu persiapan untuk pergeseran paradigma. Teori Kuhn menyarankan bahwa siswa harus siap menghadapi pergeseran paradigma dan perubahan dalam pemahaman ilmiah. Hal ini harus mengarah pada penekanan pada pengajaran siswa tentang cara beradaptasi dengan ide dan perspektif baru. Yang keempat yaitu pengakuan berbagai perspektif. Teori Kuhn menyoroti pentingnya mengenali berbagai perspektif dan kerangka kerja dalam sains. Hal ini harus mengarah pada penekanan pada pengajaran siswa tentang cara mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengevaluasi bukti secara kritis. Yang kelima yaitu penekanan pada kolaborasi. Teori Kuhn menekankan pentingnya komunitas ilmiah dalam membentuk pengetahuan ilmiah. Hal ini harus mengarah pada penekanan pada pengajaran siswa tentang cara bekerja sama dengan orang lain untuk memajukan pengetahuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Alfiandi. Monggo Pak Alfiandi. Oke. Terima kasih, Bu Lisa. Saya akan melanjutkan pemaparan presentasi dari kelompok kami. Oke. Selanjutnya adalah gagasan Thomas S. Kuhn tentang positivisme memiliki implikasi yang signifikan bagi pendidikan, khususnya di bidang sains, matematika, dan teknologi. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, menentang pandangan tradisional tentang pendidikan sains. Kritik Kuhn terhadap positivisme menunjukkan bahwa pendidikan sains secara tradisional didasarkan pada pandangan yang salah tentang sains sebagai proses kumulatif dan linear. Pendekatan ini seringkali berfokus pada penyampaian fakta dan rumus daripada mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif tentang konsep-konsep ilmiah. Yang kedua, menekankan pembelajaran berbasis penyelidikan. Gagasan pun dapat menginformasikan pergeseran ke arah pembelajaran berbasis penyelidikan, di mana siswa didorong untuk mengeksplorasi konsep-konsep ilmiah melalui eksperimen langsung dan pemikiran kritis. Penelitian ini mengakui bahwa pengetahuan ilmiah dibangun melalui proses negosiasi dan perdebatan di antara para ilmuwan. Kalau sekarang ini kita kenal dengan pembelajaran discovery learning, gitu, Ibu. Misalnya yang ketiga adalah membina keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dengan menekankan pentingnya pergeseran paradigma dan sains revolusioner, gagasan pun dapat membantu para pendidik fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah pada siswa mereka. Hal ini dapat melibatkan dorongan kepada siswa untuk mempertanyakan asumsi,
mempertimbangkan perspektif alternatif, dan berpikir kreatif tentang masalah yang kompleks. Oke, selanjutnya bisa. Nah, yang keempat adalah mengenali peran nilai dan budaya dalam penyelidikan ilmiah. Karya Kuhn menyoroti pentingnya faktor sosial dan budaya dalam membentuk pengetahuan ilmiah dan pengembangannya. Para pendidik dapat menggunakan wawasan ini untuk mendorong siswa mempertimbangkan peran nilai, keyakinan, dan konteks budaya dalam penyelidikan ilmiah. Nah, yang kelima, mempromosikan pendekatan inter Disi- interdisipliner. Gagasan pun juga dapat menginformasikan pendekatan pendidikan yang lebih interdisipliner dengan mengakui bahwa pengetahuan ilmiah seringkali dikembangkan di persimpangan berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, nah, berapa manfaat potensial dari penggabungan gagasan pun ke dalam pendidikan meliputi yang pertama, keterlibatan yang lebih autentik dengan konsep ilmiah dengan menekankan pembelajaran berbasis penyelidikan dan pemikiran kritis. Siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ilmiah dan penerapannya. Yang kedua, peningkatan keterampilan pemecahan masalah mendorong siswa untuk berpikir kreatif, berpikir kreatif tentang masalah yang kompleks dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, peningkatan pemikiran kritis dan skeptisisme dengan mempromosikan pemikiran kritis dan mendorong siswa untuk mempertanyakan asumsi. Pendidik dapat menumbuhkan pendekatan yang lebih skeptis terhadap pengetahuan ilmiah. Nah, yang keempat, peningkatan kesadaran akan konteks sosial dan budaya sains, mengenali peran nilai, keyakinan, dan konteks budaya dalam penyelidikan ilmiah dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang kompleksitas yang terlibat dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya, beberapa tantangan potensial yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan gagasan Kuhn dalam pendidikan. Yang pertama, mengorientasikan ulang praktik pengajaran. Pendidik mungkin perlu mengorientasikan ulang praktik pengajaran mereka untuk berfokus pada pembelajaran berbasis penyelidikan, pemikiran kritis, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, menyeimbangkan struktur dan otonomi. Pendidik mungkin perlu mencapai keseimbangan antara memberikan bimbingan dan struktur bagi siswa sambil juga memberi mereka otonomi untuk mengeksplorasi konsep ilmiah secara mandiri. Yang ketiga, menangani potensi konflik dengan pandangan tradisional tentang sains. Beberapa siswa atau orang tua mungkin menolak perubahan dalam praktik pengajaran atau mungkin berpegang pada pandangan tradisional tentang sains sebagai proses kumulatif dan linear. Nah, dengan mengakui gagasan pun tentang positivisme, para pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, menarik, dan efektif yang menumbuhkan pemikiran kritis, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah pada siswa mereka. Nah, next. Simpulannya. Next bisa. Nah, simpulannya, dalam kerangka teori dasar keilmuan, Auguste Comte dan Thomas Kuhn menawarkan pandangan yang berbeda tentang cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Comte mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan dapat dikembangkan melalui metode ilmiah yang terstandar dan universal. Sedangkan Kuhn mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Namun keduanya
menekankan pentingnya bukti empiris dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bisa. Ya, terima kasih untuk pemateri yang telah memaparkan. Selanjutnya saya akan membuka pertanyaan satu termin terdiri dari 3 pertanyaan. Monggo yang akan bertanya, Bapak, Ibu. Iya, Bu Penny. Hmm. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini eh, terkait dengan materi diskusi pada malam hari ini tentang kerangka dasar keilmuan menurut pemikiran Auguste Comte, Thomas Kuhn. Tadi disebutkan tentang ada sains dan sebagainya. Nah, ini saya ingat tentang pembelajaran STEM, model pembelajaran STEM. Pertanyaannya, apakah pembelajaran STEM di Indonesia ini mencerminkan pergeseran paradigma ilmiah seperti yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn tadi? STEM, STEM, STEM. STEM itu ya, Sains Teknologi Oke, Matematik. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya, Ya, oke. Apakah ini mencerminkan pergeseran paradigma ilmiah yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn? Terima kasih. Saya konfirmasi ulang ya, Ibu Penny, untuk Oke. pertanyaannya. Apakah pembelajaran STEM di Indonesia mengalami pergeseran ilmiah Oh, seperti... enggak. Enggak. Eh, Gimana? Apakah ini pembelajaran... pembelajaran STEM di Indonesia ini adalah mencerminkan atau Oh, mengacu pada pergeseran paradigma ilmiah menurut Thomas Kuhn. atau mengacu ya, Bu? Nggih. Mengacu Pembelajaran STEM di pergeseran. Indonesia, pembelajaran STEM di Indonesia ini mencerminkan pergeseran paradigma ilmiah seperti yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn. Saya konfirmasi ulang. Apakah pembelajaran STEM di Indonesia adalah mencerminkan atau mengacu pergeseran paradigma ilmiah seperti yang dipaparkan Kun tadi? Oke, Leres, Bu ya, Penny? betul. Nggih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, Bu Yunita, monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini menarik sekali ya, Thomas Kuhn ini kayaknya itu relate sekali pandangan-pandangannya dengan ada beberapa yang seperti di pada kurikulum Merdeka. Ini pertanyaan saya hampir sama dengan Bu Penny, guys. Saya itu penasaran tentang pergeseran paradigma tadi yang dikemukakan itu dalam dunia pendidikan itu contoh-contohnya itu seperti apa, ngoten nggih? Untuk pergeseran-pergeseran paradigma yang dimaksud. Itu terima kasih. Boleh diulangi lagi, Bu Yunita? Dalam dunia pendidikan, itu contoh-contohnya. Ya, dikemukakan tentang adanya pergeseran paradigma itu loh, nggih. Jadi contoh-contohnya itu seperti apa sih di kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan itu seperti apa gambarannya begitu. Saya konfirmasi ulang ya, Bu. Untuk Ibu Yunita, dikemukakan adanya pergeseran paradigma dalam dunia pendidikan itu contoh-contohnya seperti apa? Laras, Bu? Itu kan tadi dikemukakan adanya seperti pergeseran paradigma begitu, nggih. Kalau di dunia pendidikan itu contohnya pergeseran paradigma itu yang bagaimana gitu loh, ngoten nggih. Nggih.
Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu Diah Fitri Rahayu, monggo Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan tentang teori oleh kelompok 5 ya ini ya. Pertanyaan saya Empat, Bu. tadi 4 ya. Nggih. Dalam kun khususnya tentang revolusi ilmiah ini tadi terjadi ketika paradigma lama digantikan oleh paradigma baru. Sebenarnya pertanyaan saya ini hampir mirip dengan hampir sama lah dengan pertanyaan Bu Penny dan Bu Yunita. Saya ulangi, dalam teoriku ada revolusi ilmiah. Ini terjadi ketika paradigma lama digantikan oleh paradigma baru. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah perubahan paradigma dalam pendidikan saat ini, seperti misalnya dalam penerapan teknologi berbasis AI dan pembelajaran personalisasi dapat dianggap sebagai revolusi? Pada pembelajaran AI, AI dan personalisasi dapat dianggap sebagai revolusi. Jelaskan menurut kelompok panjenengan. konfirmasi ulang untuk pertanyaannya Bu Diah. Dalam kun khususnya tentang revolusi ilmiah, paradigma lama dan paradigma baru. Apakah perubahan paradigma dalam dunia pendidikan saat ini pada pembelajaran AI dan personalisasi dapat dianggap sebagai revolusi? Leres, Bu? Tadi yang depan, Bu, terjadi Yang ketika paradigma lama digantikan dengan paradigma baru. terjadi paradigma lama digantikan paradigma baru. Ya, Nih, terima kasih, Bu. Untuk terima kasih, Bu. pertanyaannya, izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan atau mencari jawabannya dulu, nggih, Bu. Pak Andi, apakah sudah mendapat jawabannya? Bu Niken? Saya coba jawab yang pertanyaan Bu Yunita ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya, tadi pertanyaan Bu Yunita adalah contoh pergeseran paradigma dalam pendidikan di Indonesia. Betul ya, Bu ya? Oke. Oke. Nah, eh, hal ini bisa diketahui dari model pembelajaran PBL dan DL ya, deep learning yang nanti akan dilaksanakan ya. Kedua model pembelajaran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari hal yang baru. Jadi sama dengan kun ya Bu ya, mencari hal yang baru. Di situ sih Bu intinya. Itu saja Ibu. Atau mungkin mau ditambahin sama Pak Andi atau Bu Lisa? Oke, terima kasih Bu Niken. Jadi pertanyaannya Bu Nita itu apa Bu? Apakah paradigma Contoh, pendidikan? contoh pergeseran. Contoh-contoh pergeseran paradigma di dunia pendidikan, Pak, seperti yang diutarakan tadi kan banyak sekali pergeseran. Berarti dari misalkan mode Oke. tradisional ke modern itu apakah seperti hanya diungkapkan bunikan untuk model pembelajaran atau yang lainnya ada? Berarti contoh-contoh pergeseran paradigma pendidikan. Ya betul. Eh, Ya. Iya Bu. betul, betul, Pak. Oke, terima Oke. kasih Bu Nita. Kalau ini kan konteksnya tanda petik paradigma gitu, Bu Nita. Oke, paradigma itu kan kalau kita cari artinya, paradigma itu kan model dalam teori ilmu pengetahuan. Cara pandang boleh juga atau bisa dikatakan kerangka berpikir. Nah, pertanyaan Bu Yunita tadi kan pergeseran paradigma pendidikan. Nah, tentunya pendidikan sendiri itu kan dinamis gitu, Bu Yunita. Bahkan saya pernah membaca itu di browsing-browsing
setiap 8 jam, nah itu pasti ada pengetahuan baru yang ditemukan. Nah, itu sudah pasti mencerminkan bahwa pendidikan itu terus berkembang. Karena pendidikan itu mempunyai adalah sebuah sistem, dan sebuah sistem untuk ada komponennya, komponen-komponennya. Tentunya komponen-komponennya juga ikut mengalami perubahan pergeseran Bu Yunita. Kalau kita lihat dari komponennya, komponen pelaku pendidikan seperti guru atau tenaga pengajar atau yang lainnya, tentunya senantiasa kita mengikuti perubahan gaya belajar atau gaya mengajar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau komponen pendidikan yang selaku pembuat kebijakan, nah, tentunya kebijakan yang dulu itu berbeda dengan kebijakan yang sekarang. Tentunya juga menyesuaikan dengan perkembangan. Saya sering dengar Bu Yunita itu mengucapkan kata kodrat alam dan kodrat zaman. Gimana Bu Yunita? Betul, betul. Iya, lah itu Bu, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya pendidikan itu terus berkembang dan paradigma. Paradigma tapi kan poinnya kan paradigma. Paradigma itu sendiri kan artinya sudut pandang, cara pandang. Tentunya dari zaman ke zaman berbeda gitu Pak. Dulu konvensional, sekarang modern. Dan sekarang menggunakan teknologi. Bu Junita. Eh, Bu Junita bisa merasakan sendiri. Bu Junita, mungkin Bu Junita nanti angkatan 80-an, kira. Suasana belajar pada zaman dahulu dan suasana belajar pada zaman sekarang kan sudah berbeda jelas. Ngoten Bu Yunita. Gimana tanggapannya Bu? Termasuk kurikulum nih, gue termasuk ge. Iya, leres Bu. Ya, mudah-mudahan Oke. kurikulum yang baru ini membawa angin yang segar kepada kita semua. Oke, amin. Iya, Oke, Pak, terima kasih, Pak, iya, penjelasannya. Bu Yunita. Bagaimana Bu Yunita untuk jawabannya? Apakah sudah memuaskan? Oke, sampun, terima kasih. Hmm. Ada yang mau menjawab lagi? Bu Niken, Pak Andi? Iya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Penny Retnowati. Pertanyaannya, apakah pembelajaran STEM di Indonesia telah mencerminkan atau mengacu pergeseran paradigma ilmiah seperti yang dipaparkan oleh Pun tadi? Nah, Bu, Bu Penny, ya, Bu Penny jawabannya ya, Bu Penny. Pembelajaran STEM atau singkatannya itu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics ya, dapat dianggap mencerminkan pergeseran paradigma dalam pendidikan ilmiah. Pergeseran ini terkait dengan perubahan cara pandang terhadap pembelajaran sains dan teknologi yang lebih integratif, bukan juga lebih kontekstual dan juga berbasis masalah problem basic. Nah, kaitannya dalam teori Thomas S. Kuhn, pembelajaran STEM itu bisa dilihat sebagai respon terhadap respon terhadap anomali dalam paradigma pendidikan tradisional dan upaya membangun paradigma yang baru, tentunya yang lebih relevan dan sesuai dengan pendidikan abad 21. Demikian. Nah, Ini pergeseran paradigma dalam pendidikan ilmiah, kalau dalam paradigma lama dan kalau dalam paradigma lama dalam pendidikan ilmiah itu yang poin yang pertama itu fokus pada disiplin terpisah
sains, teknologi, matematika, dan teknik diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri gitu, bukan ini. Terus dulu itu pendekatannya hanya berbasis hafalan, kira suruh menghafalkan. Terus yang ketiga itu karena dulu itu belum eranya abad 21, jadi terbiasa menggunakan kolaborasi, belum bisa terbiasa menggunakan apa nggih, komunikasi, berpikir kritis dan lain-lain. Kalau dalam paradigma baru dalam pendidikan STEM itu tadi sudah dikatakan ada tadi dalam PPT ada kalimat interdisipliner. Ya, berarti ini mengintegrasikan, Bu. Jadi sains, teknologi, teknik, dan matematika itu diintegrasikan untuk memecahkan masalah kompleks yang nyata. Terus tentunya dalam paradigma baru ini berbasis proyek dan masalah. Ya, sudah jelas sudah kita pelajari. Terus yang ketiga ini tentunya berorientasi pada keterampilan abad 21. Nah, tapi dalam STEM ini ada tantangannya, Bani. Tantangannya yang pertama tentu saja para tenaga pendidik itu membutuhkan pelatihan yang mengajar secara interdisipliner. Nah, kalau di SD kan sudah ada tematik gitu kan. Ini kalau di SMP sama gitu. Dulu K13 kan tematik. Nah, sekarang yang IPA dan IPS sudah digabung, jadinya IPAS. Gitu. Terus tantangan berikutnya adalah infrastruktur pembelajaran STEM. STEM kan membutuhkan laboratorium yang memadai. Ya. Tentunya kalau laboratorium yang memadai kan biayanya mahal. Nah, terus tapi selain tantangan juga ada potensi. Potensi yang pertama itu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata dan dunia kerja. Nah, yang kedua tentu saja mengembangkan dan melatih keterampilan para siswa sesuai dengan kebutuhan abad 21. Nah, tentunya yang terakhir, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global seperti ya, perubahan iklim melalui pendekatan berbasis solusi. Demikian Ibu Penny yang bisa saya jawab. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan ya, monggo. Atau tanggapan dari Ibu Penny, Ibu. Bagaimana Ibu Penny? Apakah sudah puas dengan jawabannya Pak Andi? Terima kasih. Jawabannya sudah bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Penny. Untuk pertanyaan yang belum dijawab yaitu pertanyaan dari Ibu Diah. Monggo, Pak Andi, bunikan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Diah ya. Pertanyaannya ini bisa dibesarkan sedikit Bu. Pertanyaannya Bu Diah ini oh ya. Pertanyaannya itu Itu pembelajaran. di Zoom wordnya itu dibesarkan sedikit Bu. Nah, ngoten lho Bu. Nggih. Nah, ya, besarkan Bu. Nggih.
dalam kun khususnya tentang revolusi ilmiah terjadi paradigma lama dan paradigma baru. Apakah perubahan paradigma dalam ini ada pembelajaran dan personalisasi? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan Bu Jenny 11-12 dengan pertanyaan Bu Nita. Ini pergeseran dari paradigma lama gantikan dengan paradigma baru. Tuh. Tapi pertanyaannya ini, apakah perubahan paradigma dalam dunia pendidikan saat ini pada pembelajaran AI dan personalisasi dapat dianggap sebagai revolusi? Jawabannya ya, Bu Dia, karena ini kan termasuk dalam basicnya teknologi ya. AI kan teknologi artificial intelligence, ya. Eh, merupakan sebuah eh, kecerdasan buatan, ya, human replika replika manusia, tapi ini berdasarkan eh, data yang diinput. Nanti tinggal kita menggunakan prompt yang apa, nanti kan keluar gitu ya. Itu kan termasuk artificial intelligence, kan merupakan sebuah eh, penemuan discovery. Nah, itu tadi kan sejalan dengan penelitian dari Eskun ya, pembelajaran yang berbasis apa namanya, menyelidiki penemuan. Ya. Nah, dalam era saat ini memang AI ini menjadi nopo gitu, jadi sesuatu yang dilema orang gitu. Di satu sisi ini sangat membantu, terus terang. Terus terang saja ini AI sangat membantu, tapi dampaknya nanti bisa menjadi ketergantungan dan akibatnya nanti eh, minim mengakibatkan minim literasi, ya, mengurangi budaya literasi karena tinggal mengetikkan aja sudah muncul. Beda dengan kita memang mencari sumber langsung, misalkan membaca buku atau kita browsing-browsing, kita kan tahu prosesnya. Kalau AI kan ini instan, gitu. Dan kelemahan AI itu tidak ada sumber referensinya. Nah, tapi ini dianggap sebagai revolusi karena memang ini merupakan suatu penemuan yang baru, itu dia. Tapi ya, yang namanya sebuah revolusi tentunya ya mempunyai dua sisi, ya sisi negatif dan sisi positif. Itu mungkin dari weekend bisa menambahkan. Saya rasa cukup, Pak Adi. Bagaimana Bu Dia untuk pertanyaannya? Ya, Ibu, Bapak, terima kasih banyak. Ya, tanggapannya beripun ya. Ampun Bu, sama. Ya, Ya, Sudah puas Bu Dia? sudah, sangat Bapak dan ya Ibu. Allah. Terima kasih. Mungkin cukup pertanyaan dari kelompok 4, Pak Andi. Hanya satu termin. Apa mau dibuka Ya, lagi? monggo. Kok mungkin ya Bu, udah malam kasihan Bapak Ibu. Ya, Anjay, ya, terima Bu. kasih. Nggih, Izin stop share ya, Bu. nggih. Nggih. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan kelompok 4 ya. Mungkin saya cukupkan ini ya untuk pertanyaannya karena kok saya lihat udah terlampau malam dan saya mohon maaf karena tadi saya terlambat. Kalian Bapak Ibu nampaknya kalau sudah terlalu lelah sekali. Baik, tadi berbicara apa namanya, ini revolusi kun memang apalagi sekarang ini kita memang menghadapi apa yang terjadi yang seperti yang dipaparkan
dalam teori Kuhn ya, revolusi Kuhn ini. Jadi baik itu contohnya sekarang ini dari paradigma dulu mungkin kurikulum kita dulu yang kurikulum dulu dengan kurikulum sekarang misalnya ya. Yang dulu kita masih contohlah kalau dalam pembelajaran kita masih berpusat pada guru ya, teacher center. Nah, paradigma berubah menjadi student center. Gitu. Yang dulunya kita belum fokus pada teknologi, sekarang kita lebih banyak kepada teknologi. Contoh saja media pembelajaran. Kalau dulu kan kita apa adanya ya Bapak Ibu, media pembelajaran itu. Pokoknya kalau ada kertas ya kita ambil kertas, kalau ada apa namanya peralatan lain yang ada di sekitarnya ya kita ambil itu. Tapi sekarang kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kita menggunakan yang namanya teknologi. Nah, Bapak Ibu kan mungkin sekarang ada yang namanya Canva, ya enggak? Woodwall, Padlet, dan wah, macam-macam. Nah, ini juga namanya perubahan ini secara revolusi. Artinya apa yang diyakini tidak bertahap, gitu kan? Jadi lebih-lebih kalau yang teknologi itu setelah kita COVID nya Bapak Ibu. Setelah kita COVID, kalau dulu kan belum terasa sekali. Nggih. Dulu mungkin kita masih apa tidak berpikir ke sana, ya. Tapi dengan adanya COVID, otomatis itu berubah ya, langsung secara apa namanya, secara global berubah paradigma pendidikan yang tadinya mungkin walaupun dulu sudah ada teknologi, tapi begitu COVID ini penggunaan teknologi amat sangat tinggi sekali. Nah, lebih-lebih tadi yang dikatakan Pak Wandi ya, AI itu ya Pak. Iya, betul Pak. Ini dilema ini AI ini. Saya juga sampai bingung juga. Kebetulan kan saya mengajar untuk bahasa Inggris kan, yang di jurusan bahasa Inggris kan ada namanya writing ya, menulis. Ya, writing mereka diminta untuk apa namanya, untuk membuat paragraf lah paling tidak. Nah, ini membuat paragraf ini kita sudah apa ya, tanpa otomatis kan adanya AI, enak-enak begitu enaknya ya, sampai kita ini bingung, ini benar tulisan mereka atau enggak, gitu loh. Apalagi bahasa Inggris. Ya, ini benar-benar tulisan mereka atau tulisan apa namanya, ada bantuan AI. Hmm. Apalagi juga dengan adanya Grammarly juga. Artinya apa? Eh, apa ya, pembetulan menggunakan Grammarly memang kalau bagi kita ya seperti dosen sebagai guru itu mungkin sangat membantu ya, tapi mungkin kita sebagai dosen juga kalau misalnya kita memberi tugas anak-anak ya, ke tugas mahasiswa, kita juga dilema juga ini tulisannya bener enggak ya, tulisan tulisan anak-anak ya, karena kalau dulu itu kan misalnya kita diminta untuk ngarang lah, ngarang pakai bahasa Inggris itu masih bisa kelihatan sekali Bapak Ibu. Ya, ini tulisan tulisan hasil diri sendiri atau mungkin ada bantuan. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan zaman dan terutama misalnya kalau dalam bahasa Inggris adanya Grammarly, yang otomatis kan misalnya kita pakai komputer aja ada kelihatan tulisan yang bawahnya berwarna merah. Nah, itu kan kelihatan ya, oh berarti salah. Kita sudah bisa ngeklik, oh harusnya begini. Ya. Jadi otomatis apa namanya? Otomatis untuk apa namanya? Untuk penggunaan atau pembetulan dan grammarnya sudah oke, gitulah. Kalau itu untuk tesis pembuatan skripsi atau tesis oke lah. Karena memang kan berat juga Bapak Ibu yang namanya grammar ya, terutama dalam bahasa Inggris. Tapi kalau masih dalam tahap belajar ini ada campur tangannya AI atau Grammarly, bingung juga nih kita ini ya. Betul Bapak Ibu. Begitu nggih. Ya, Pak Avandi betul ya Pak Avandi. Jadi kita ini dilema Iya. juga ini. Ini mau nerima juga senang-senang aja, tapi mau ditolak juga. Nah, bingung juga ini.
Mungkin Bapak Ibu juga nanti nggak tahu ini kalau di SD bagaimana, di SD SMP untuk AI ini dalam apa dalam tugas siswanya. Mungkin Bapak Ibu bisa cerita dikit. Sangat berperan, Bu, Hmm, dalam pembuatan modul ajar bisa. tapi kalau ini Bu Yunita, tugas anaknya. Oh, pembuatan soal-soal bisa referensi untuk eh, game-game, kadang seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya anaknya sendiri, apakah anaknya sendiri menggunakan AI? Oh, Menggunakan Bu, anaknya belum, Bu. Kalau di anak saya SMP belum. menggunakan Bu. Menurut dulu. Matematika pakai checkmate seperti itu. Nah, Jadi Jadi kalau di itu langsung tahu jawabannya, tapi kalau caranya bagaimana? Mereka tidak bisa karena Hmm. instan seperti itu, Bu. Kan ada itu tinggal di foto terus nanti Eh, dimasukkan ke aplikasi, nanti keluar hasilnya. Jadi kalau saya tanya kalau misalkan ini pakai apa, pakai apa, pakai apa. Ternyata mereka lebih kaya tentang AI, AI-nya, Bu, untuk membantu eh, kelancaran tugasnya. tegas. Kemarin hasil koreksian itu saya sampai terpesona dengan tulisannya, oh sedemikian ininya ya, ini hasil sendiri atau Sendiri. bagaimana seperti itu. Sampai halamannya habis Bu untuk menulis jawaban. Dengan sedemikian indahnya seperti itu. Tapi saya jadi bertanya-tanya, benar nggak ini hasil Hmm. karya pemikiran sendiri Saya- seperti Berarti itu. sama dengan saya, Bu. Ya, kemarin juga begitu. Sama, Bu. Saya juga kok sebegitu indahnya ya. Ini benar-benar hasil karyanya atau enggak? Kalau ditanya, itu ada hasil karya saya, Bu. Tapi memang ada. Nah, ini kan jadi apa ya? Kita ini kan menilai jadi bingung juga ya, Bu ya. Kalau mau dibilang benar ya memang benar gitu. Tapi kan untuk prosesnya benar-benar ini milik anak atau enggak ya artinya murni 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 hasil karya anak atau enggak gitu karena kalau misalnya kita melihat tadi Bu kalau ditanya mungkin prosesnya enggak tahu Ya. yang penting itu hasil akhir gitu ya. Betul Bu Penny. Nah, Oke. mungkin ada ibu-ibu lain yang punya pengalaman nih tentang AI ini penggunaan ini. Mungkin kalau kita sebagai guru mungkin bisa ini manfaat sekali nggih. Apa namanya sangat membantu sekali karena mungkin ke apalagi kita ya banyak kesibukannya kemudian banyak ininya dengan adanya AI memang paling tidak sedikit membantu menyelesaikan masalah lah. Tidak tidak terlalu berat menyelesaikan masalah tapi dilemanya tadi ketika yang mengerjakan itu siswa atau mahasiswanya. Tapi memang terlihat ketika dalam prosesnya ya. Mungkin kalau seperti ilmu-ilmu sains itu kan kelihatan ya Bu. Kalau ketika Iya. ditanya bagaimana prosesnya gitu. Tapi kalau mungkin dalam ilmu bahasa mungkin agak sedikit bingung juga mau ditanya proses karena kan tidak mungkin kita mau nanya prosesnya anak gimana. Karena kan tidak ada apa namanya hasil ininya karena itu berupa bahasa atau tulisan ya. Mungkin ada pengalaman yang lain, Pak Afandi mungkin, Ya. Bu Putri. Kalau sebagai guru terus terang menggunakan AI Bu, tapi untuk siswa saya belum saya Hmm, kenalkan oh masih gitu. rahasia AI ini. Kerasian. Tapi kalau misalnya mereka tahu sendiri, Pak. Hmm, Nah iya, ini. betul apa no, Bu? Tapi pun Kalau di, boleh. kalau di SMP kan tahu sendiri malah lebih lebih tahu mereka, Bu. Iya betul, nah itu dia. Kan seperti tingkat SMP SMA kan mereka tahu sendiri ya, Bu. Kenapa? Oke. Karena kan ada mata pelajaran komputer juga ya mungkin paling tidak. Dan Ya. mereka apa menggunakan apa namanya laptop, apa kan otomatis ketika mereka searching apa namanya materi yang mungkin Bapak Ibu berikan tanpa ini mereka sudah ini lebih pintar lah dari kita Iya. gitu. Itu kadang-kadang nah, iki sing pinter tambah pinter guru nih apa murid gitu ya. Iya. Sedikit Ini sharing, Bu. deh, Ini saya monggo. kalau saya mendengar Profesor Kristi itu Ibu Wamen itu mengatakan kalau
penggunaan AI itu memang ada dampak negatif, terutama kalau menurut saya itu yang paling untuk anak ya nantinya Betul. itu kehilangan kemampuan untuk menciptakan karya orisinil. Hmm, Jadi iya, untuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu yang Menjadi manusia tumpul harusnya ya. dimiliki digantikan oleh AI. AI itu nggih ngoten niku yang mungkin dampak negatif yang sangat memprihatinkan nantinya untuk anak-anak mungkin nggih Bu. Iya, betul, Bu. Nah, itu dia. Jadi kan tadi jadi orisinalitas yang mereka miliki itu jadi kayak ngabur kan? Hmm, ya tidak, mengambang. Ya. Ini benar miliknya atau ada campur tangan AI gitu. Mungkin kalau kita zaman dulu kan belum ada, mungkin masih bisa terdeteksi dan itu benar-benar hasil karya yang kita nggih. Tapi memang sekarang betul, saya setuju. Emang apa namanya? Akhirnya literasi anak-anak juga berkurang, kemudian daya apa namanya berpikir kritisnya pun berkurang. Hmm. Karena udah ada AI, enak deh. Betul, ya? Ada lagi mungkin yang mau sharing-sharing? Sudah ngantuk nih, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah mengantuk. Kak, minggu depan itu tanggal yang hari Minggu, hari Jumat itu tanggal 20 ya? Iya, 20 Bu, Bu. tanggal Hmm. 20. Ye, Insya Allah tanggal 20 mungkin bisa Ibu, Bapak Ibu. Oke. Kalaupun tidak bisa kan biasa nanti saya beritahu lagi. Tapi insya Allah bisa. Nonton ya. Oke, ini saya panggil ya, saya absen Bu Aldea. Ada, Bu. Ada, oke. Jangan tuh Bu. Pak Aris. Pak Aris mana nih Pak Aris? Pak Aris sudah mengantukkah Pak Aris? Harus. Hadir, Bu. Oh, Adir sudah mengantuk Pak. Ya, begitulah, Bu. Baru sampai rumah, Bu. Oh, sampai rumah. Ya, Oke, Bu. kok sampai malam Pak? Tadi dari Kudus, Bu. Oh, dari Kudus, dari Ya, kampus. Bu. Bukan, Bu. Acara lainnya. Oh, acara lainnya. Saya kira dari Ya, Bu. kampus. Besok tanggal Lah 20, rumah Bu. di mana? Tanggal 20 ke kampusnya. Insya Allah. Oh, insya Allah. Ada acara. Kalau Kuliah, tidak salah, kuliah tatap kuliah muka, Bu. offline. Oh, tatap muka. Siapa? Belum tahu, Bu. Saya lupa, Bu. Tapi yang jelas ketemu sama Bu Penny, Bu. Masa Bu Penny aja? Dan teman-teman yang lain, Bu. Tapi Bu Penny itu ibu dari kelas C, Bu. Oh, ibu dari kelas C. Ya, Bu. Tanpa Bu Penny, kelas C itu hampa, Bu. Waduh. Waduh. Loh, Pak Aris ini dalamnya mana? Jepara, Bu. Oh, Jepara. Jeparanya? Kecamatan Kembang, Bu. Saya di lereng Kembang. Gunung. Ya, Bu. Ya, Bu. Oh, banyak kembang PLTU, berarti Bu. ya, Pak? Ya, Bu. Oke deh, makasih Pak. Bu Dwi Anis. Hadir, Bu. Oke. Bu Hidayatun Nur. Hadir Bu. Oke. Bu Lisa, udah Bu Mami. Hadir Bu, hadir Bu. Oke, ya. Bu Pak Alvin udah. Bu Niswatun. Ya Bu, hadir. Oke. Penny. Bu Putri. Hadir, Bu. Ada ya. Oke. Pak Rifan. Ya, Ibu. Hadir. Ya, oke. Jangan tuh nih, Pak. Bu Rizky. Hadir, Bu. Suaranya udah pada melemah.
Pak Sidaki. Hadir, Bu. Hadir ya. Biasanya kalau biasanya pada ngelembur malam sih nggak pada melemah ya. Bu Nur Hidayati. Hadir, Bu. Gila, nge. Bu Solvia. Hadir, Bu. Oke. Oke, Bu Suryani. Hadir, Bu. Oke. Bu Vivi. Bu Vivi ada? Oh ya, oke. Bu Yunita tadi ada ya? Iya, Bun. Baik, Bapak Ibu. Ya, ini Alhamdulillah lengkap ya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan ya di tanggal 20 ya. Saya tidak tahu bisa offline atau tidak. Ya. Tanggal Karena ini 20 ada kuliah tamu offline oh di ada kuliah kampus. tamu. Dari mana, Pak? Untuk informasinya belum lengkap, Ibu. Cuman Oh, Hmm. informasinya dari Mbak Nurul kuliah tamu mungkin dari luar negeri. Oh, pukul berapa itu? Jamnya belum diinformasikan lagi. Kalau hari jamnya bareng, berarti kita di hari Kamis lagi dong. Iya, betul napa-napa di hari Nggak Kamis apa-apa, malah Iya. malah enakan malam malam Iya, sudah malam-malam. free. ngatan. Oh iya, jamnya bareng ya. Iya, Lagi. Oh, nggih, 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 Bu. Gitu aja ya. Nggih, iya. nggih. Hari Kamis berarti malam seperti ini, ya, Bu. Ya, malam seperti ini lagi. Soalnya Siap. kan khawatirnya besok nanti kalau jenengan tanggal 20 ini jamnya bareng kan nggak bisa. Iya. Iya, oke. Oke, nanti saya diingatkan lagi ya Pak Rifan tadi ya Allah Gusti, Siap. bener-bener saya mohon maaf. Ya Allah, bener mohon maaf karena kan memang apa namanya biasa hari Kamis kan karena saya puasa terus apa buka gitu udah terus kebetulan ada hal yang ini tadi ya ya tadi saya pegang WA tapi mungkin eh, nggak ngeh maksudnya tuh ya karena fokusnya udah fokus lain ya jadinya Iya, iya. lupa baru habis itu ini kan saya masuk ke kamar ngeliat WA loh iya ya udah saya itu Masya Allah. Jadi saya mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya. Bener-bener deh saya sampai lupa. Oke, baiklah Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu lagi berarti hari Kamis lagi nggih, Pak Ya. Rifan. Iya, Nanti ya tolong saya diingatkan lagi ya. Karena Bapak Ibu nanti di tanggal 20 ada acara lain di kampus. Ngaten nggih. iya. Ya. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya kalau ada saya kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Mohon maaf ini tidak sampai berlama-lama. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah lelah. Ya. Dan insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dan saya harap Bapak Ibu semua sehat, sehat, sehat Amin. selalu. Amin, sama-sama, Bu. Amin. Ye, sama-sama dan senantiasa semangat selalu. Siap. Amin. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi